Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Aras Berat Channel. Kembali saya bersama Kicokro Santri di studio Pusaka. Dan di tangan saya ini sudah ada sebilah pusaka berbentuk pedang. Sebelum saya mengurai ini, saya jelaskan bahwa pedang ini kami berdua waktu itu didapat dari seorang sahabat DOP. Apa itu DOP? Ya pokoknya fotografer lah ya. Bagian kameramen, ketuanya kameramen dalam dunia perfilman, Kang Asep. AA Asep. Ketika kami menerima itu dan saya bersama Kicokro juga merasa getarannya yang sangat luar biasa. Kemudian sahabat kami Mas Arif untuk mencoba membuka dan memainkan, tampak seperti di gambar ini ada penampakan. Ya pemirsa, silakan Anda menilai sendiri apakah itu ops yang merupakan partikel udara atau memang aura dari pusaka ini. Silakan Anda melihatnya sendiri. Ya, kami tidak terlalu ke sana, bahwa itulah kejadian yang kami alami ketika pertama kami menerima pusaka pedang ini. Dan waktu itu ya, saya coba buka. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Kicokro bisa langsung dijelaskan pemirsa kita, ini termasuk pedang jenis apa? sabet. Oh, pedang sabet. Pedang itu kan ada pedang sudut, ada pedang sudut untuk yang begini ya, sudut pedang maru. sabet. Kalau ini untuk sabet. Karena memang dia identik diputar, dibabatkan. Artinya pusaka ini adalah untuk perang, dipergunakan dalam dunia peperangan atau mempertahankan diri ya. Mempertahankan diri, mempertahankan kekuasaan gitu ya. Lalu apa sih uniknya? Nah, Nah, ini yang penting kita simak, bahwa pedang ini tidak sebagaimana umumnya yang kita jumpai di pasar-pasar mungkin, karena pedang ini termasuk juga dari warisan leluhur kita. Menurut Kicokro ini tangguhnya atau diperkirakan dibuat di era Mataram. Berarti ini adalah pedang Mataram dan besinya termasuk bagian dari besi aji ya. oh iya, Osi Aji jelas. Ini tempaan Osi Aji. Dan ini berpamor, pamornya singkir. Pamornya singkir. Singkir itu yang mengandung filosofi ya. Untuk menyingkirkan. Nah inilah pemirsa. Mungkin bisa dijelaskan dulu sebelum kita lanjut. Apa sih perbedaannya pedang biasa dengan pedang tempa yang kemudian masuk kategori Wusi Aji? Saya ada contoh pedang biasa. Ya, Perlu diambil apa gimana? bisa. Kicokro sudah memegang pedang yang biasa. Kalau ini tergolong Wusi Aji, Betul. artinya sistem tempa dalam pembuatannya. Sementara pedang yang biasa bisa dibuka. Pedang biasa. Enggak ya. Perbedaannya. Pedang ini hanya ini ya, pembuatan secara umumnya Ya. umumnya Dipandai besi ya. dipandai besi dan jelas ini bahannya sudah sangat terlihat, ini baja babet Ya. kan gitu ya. Ya. Ketajamannya ya tajamnya umumnya Pedang ya. kan gitu aja ya. Nah, dan tidak ada pamor apapun karena memang ini melalui gerindra Gerinda. Terus kemudian tidak ada proses penempaan ya. Kalau masuk bilangan Wusi Aji itu ditempa dan apa sistem pelintir ya? Betul. Nah, maka besinya, metalurginya hanya satu
jenis Oh. itu tadi baja, kan gitu aja. Sementara Wusi Aji itu setidaknya ada tiga ya. Tiga metalurgi. Ada kan tiga gitu. metal, Ada yaitu tiga besi, metal, besi, baja, dan nikel ya. nikel lah. Kalau nggak nikel itu meteor ya. Nah, kan gitu. Yang bisa Jauh diperlihatkan. ya. Jadi pertama seperti yang disampaikan tadi, sistem pembuatannya berbeda. Kalau pedang yang terbilang masuk Wusi Aji itu sistem tempadan pelintir dan terdiri setidaknya dari 3 metal. Sementara pedang yang umum ya dari satu jenis ya, biasanya dari baja gitu. Jadi ya. pedang modern hanya dibentuk klasik seperti gaya-gaya Eropa kan gitu. Jadi itulah perbedaan dari, kadang-kadang kan ada yang bilang apa sih bedanya gitu kan. Betul. Padahal sama-sama membuatnya itu dengan di pandai besi ya. Betul. Tapi sistemnya yang berbeda. Sistemnya yang berbeda. Sistem atau dan bahannya berbeda. Di samping memang ada tata laku khusus. betul. Termasuk juga memang ada tujuan yang sangat berbeda. Nah, baik. Saya kembali lagi ke sini. Tadi ini adalah diperkirakan ini dibuat di masa Mataram. Artinya pusaka ini dipakai di era kerajaan Mataram ya. Betul. Mungkin di Panembahan Senopati atau ke belakang. Kalau lihat dari sininya kayaknya sudah masuk ke era Eropa ini ya. Iya, ini Gagangnya Eropa. sudah terkena pengaruh ini Eropa ya, Belanda. Belanda. Mungkin ya setelah era Sultan Agung ya. Betul. Sultan Agung mungkin sehingga Karena memang saat itu ada beberapa budaya kita yang seperti mengalami akulturasi dengan budaya asing. asing. Sampai sekarang masih. Nah, kemudian ciri khas lain tadi itu ada pamor karena ada meteornya ya. Dan pamor atau buratan-buratan seperti lukisan ini memiliki makna, di mana ini Kristokoro tadi bilang singkir. Iya, betul. Pamor atau buratan ini adalah buratan yang disebut singkir. Makna dari singkir itu sendiri apa, Ki? Singkir yang menyingkirkan. Untuk menyingkirkan. Betul. Wow, luar biasa. Berarti pedang ini selain memiliki kekhasan dalam bentuk pembuatannya, juga ada filosofi untuk menyingkirkan lawan mungkin. Karena ini memang dipakai untuk mempertahankan diri. Mempertahankan diri, menyingkirkan lawan, menggapai kemenangan. Intinya kan begitu. Luar biasa. Ya demikianlah. Terima kasih Ki Cokro. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita semua, terutama para subscriber dan penonton Arah 9, untuk menambah wawasan kita terkait dengan tinggalan leluhur kita. Betul. Selain teknik, kemudian juga ada hal-hal lain yang tentunya bernilai sejarah. Artinya apa? Ini kan artefak. Artefak dan ini termasuk bukti artefak sejarah yang dulu pernah berperan untuk dijual. Lah ini juga penting mungkin ini bagi AA Asep dan sahabat kita yang pernah kita wawancarai, Mas Joni, Tri Joni sebagai sutradara, ketika mau mencari di masa Mataram pedangnya ya opo, yo ngene rek. Ya, kalau dipikir-pikir saat itu berarti nenek moyang kita sudah menerima modernisasi. Iya, artinya tidak menutup diri dari yang sifatnya luar, gitu, tapi ya? Pakemnya tidak hilang. Iya, tapi pakemnya pusaka. Nah. Di bawah ini londo. Jadi keju ketemu singkong ketemu keju. Ya, sekali lagi terima kasih Ki Cokro, para pemirsa sekalian, terima kasih telah menonton acara ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mari kita terus uri-uri dan lestarikan budaya bangsa sendiri, jangan sampai akhirnya diaku-aku oleh orang Betul. luar. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf jika ada kehilafan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.